Mahmud Nurwindu itu yang mengaku menjadi teman sekelasnya Jokowi sejak kelas 1 sampai kelas 3 SMA, selalu sebangku. Tetapi yang penting saya bisa memastikan kesaksian Mahmud yang di video itu bohong. Teman Presiden Joko Widodo saat mengenyam pendidikan SMA, Mahmud Nurwindu, mengaku pernah didatangi oleh Bambang Trimulyono. Teman Pak Jokowi dari kelas 1, 2, 3 berarti? Saya teman kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan di kelas 1 kita ini satu bangku. Oh, satu bangku sama Presiden? Sama Pak Jokowi. Pak Jokowi ya, benar. Ya. Sampai kita tahu persis Pak Jokowi pernah sakit tipes, pernah pinjam catatan ke rumah saya, jadi saya masih ingat lah kelas 1. Dan kita meyakin Pak Jokowi itu orang paling pandai, karena ranking 1 terus dari kelas 1, kelas 2, kelas 3. Oke. Pak Jokowi yang pandai. Jadi, sudah saya temui ke rumahnya, saya konfirmasi, dia nggak bisa jawab. Yakin Nggak bohong. Pak Bambang nggak bohong. Demi Allah saya datang ke rumahnya. Sama nuani demi Allah barang ya. Iya. Kalau nanti ngomong di atas Al-Quran berani. Berani. Nggak ada soal apa. Berani. Nggak ada soal apa. Justru yang ditanyakan bukan soal kalau memang betul itu dia konfirmasi soal ijazah. Soal itu nggak ada. Di situ justru dia ngomong ada pasangan calon presiden itu Pak Andika dan Gibran. Nah, ujung-ujungnya dia minta dikenalkan atau minta nomor HP-nya. Nomor HP siapa, Pak? HP-nya Pak Mas Gibran. Oke. Yang ngomong saya tidak punya nomornya. Punya pun saya juga dia kasih karena minta nomornya orang itu harus izin yang punya. Iya. Etika ya, Pak. Nah, ini kan kita pakai etika. Di mana itu rumahnya beliau? Di Mijen. Ya. Ternyata beliau nggak bisa ngaku. Ya nggak bisa jawab. Karena kemudian karena saya desak terus lewat WA, ada centang birunya kan berarti dia sudah baca. Nggak dijawab, saya desak terus, lama-lama diblokir. WA yang masuk ke satu jika tidak ada namanya, berarti kan selama ini kan kita tidak menyimpan nomornya dia atau tidak saya memori kan, karena yang tidak kenal. Lama-lama karena saya merasa terganggu, karena 1, 2, 3 kali dan teleponnya pasti di atas jam 11, saya blok. Bambang Tri tahu rumah saya, tahu nama istri saya lengkap, dan tahu nomor saya. Ini siapa yang ngasih? Nah, padahal kalau etikanya kan nggak boleh kan gitu, tanpa sepengetahuan yang punya yang bersama. Apalagi Hoaxnya Mahmud itu jelas kabar bohong, dia nggak pernah sebangku. Nggak pernah sebangku, ngaku sebangku. Iya. Terus WA-nya yang dicentang-centang terus ya diblokir masih kesimpan. Masih. Jangan dihapus. Masih. Itu jadi bukti nanti. Iya. Kita akan kembali kenapa kamu bohong seperti itu, apalagi itu di bawah sumpah dan kamu bilang demi Allah di bawah sumpah Al-Quran hanya untuk memfitnah dan menyampaikan hal yang tidak betul. Ya Allah. Kalau yang saya ucapkan selama ini ternyata fitnah, ternyata bohong, ternyata tidak benar, maka hancurkan hidupku ya Allah, cabut keberkahan hidupku ya Allah, hina-dinakan hidupku ya Allah, matikan aku ya Allah, dalam kondisi kafir, kufur dan mengenaskan. Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri menetapkan Sugi Nur Raharja atau Gus Nur dan Bambang Trimulyono menjadi tersangka ujaran kebencian berdasarkan SARA dan penistaan agama. Penanganan perkara narasumber, pembicara, pengelola, pemilik, pengguna, dan atau yang menguasai akun YouTube Gus Nur 13 Official tentang ujaran kebencian berdasarkan SARA dan atau penistaan agama. Oke, yang disebut namanya tadi video ini untuk Anda. Ya. Tolong dilihat gitu. Kita menyatakan Bapak itu betul. SMA-nya SMP 40 atau SMA 6 itu betul. Berani adu ijazah. Nah, berani adu ijazah, juga punya ijazah. Teman seangkatan Presiden Joko Widodo atau Jokowi semasa SMA bernama Mahmud Nurwindu mengaku pernah didatangi Bambang Trimulyono. Pertemuan singkat tersebut dianggap janggal dan penuh tanda tanya oleh Mahmud.
Bambang diketahui merupakan salah satu aktor yang menyebarkan isu bahwa ijazah Presiden Jokowi adalah palsu. Ia juga merupakan pihak yang menggugat keaslian ijazah Presiden Jokowi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kepada tim Kompas.com, di bilangan Blulukan, Kolomadu, Kabupaten Karanganyar pada Sabtu 15 Oktober 2022, Mahmud bercerita bahwa Bambang tiba-tiba datang ke rumahnya sekitar akhir tahun 2021. Saya lupa persisnya, tapi kira-kira setahun lalu. Ketika saya sedang duduk di rumah sendiri, ada orang datang memperkenalkan diri sebagai Bambang Tri, penulis buku Jokowi Undercover, ujar Mahmud. Bambang kemudian menyebut nama istri Mahmud bernama Ibu Dinar. Ia bertanya apakah sang istri ada di rumah atau tidak. Mahmud terkejut dengan perkenalan itu. Ia sendiri tidak mengenal sosok Bambang Tri. Selama ini ia hanya mengenal nama Bambang sepintas dari media sosial. Ia pun bertanya-tanya apa maksud kedatangan sosok kontroversial itu di rumahnya. Apalagi Bambang datang kemudian langsung menanyakan istri Mahmud. Dia kemudian tidak menjawab ada masalah apa. Malah dia itu ngomong bahwasanya nanti ada pasangan capres Pak Andika dengan Gibran, tutur Mahmud. Dalam kacamata Mahmud, obrolan itu terkesan aneh sebab tak ada angin tak ada hujan, Bambang Tri berceloteh panjang begitu saja tentang topik tersebut. Salah satu hal yang aneh menurut Mahmud adalah Bambang Tri sama sekali tidak bertanya siapa yang diajak bicara pada saat itu. Dia juga enggak mengkonfirmasi apakah orang yang dihadapinya saat itu, yaitu saya sendiri, adalah Mahmud Nurwindu atau bukan. Padahal saya enggak kenal dia atau mungkin dia tahu wajah saya lewat media sosial atau apa, lanjut Mahmud. Pada penghujung pertemuan singkat itu, Mahmud tiba-tiba disodorkan permintaan yang tidak kalah aneh oleh Bambang Tri. Bambang disebut meminta Mahmud memberikan nomor ponsel anak sulung Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming Raka. Saya bilang dalam hati, wah ini semakin aneh. Saya jawab, saya tidak punya nomornya. Seandainya punya pun, nggak akan tak kasih. Karena minta nomor telepon orang itu harus seizin yang punya, etikanya begitu, ujar Mahmud. Karena merasa tidak nyaman dengan percakapan tersebut, Mahmud meminta Bambang Tri pergi. Sebab Mahmud tidak memiliki apa yang Bambang Tri cari. Beberapa hari kemudian, ponsel Mahmud berbunyi, pesan singkat lewat aplikasi WhatsApp masuk. Mahmud lupa apa persisnya isi pesan singkat itu. Tetapi topiknya mengarah ke isu ijazah palsu Presiden Jokowi. Hal yang membuat ia terkejut untuk kedua kalinya adalah profil picture nomor yang mengirim pesan singkat itu adalah Bambang Tri. Waktu itu saya nggak nanggepin, ngapain saya nanggepin hal yang nggak benar? Nggak jelas juntrungannya, wong dia juga nggak memperkenalkan diri dari siapa. Ya sudah, ujar Mahmud. Sejak hari itu, nomor dengan profil picture Bambang Tri itu rutin mengirimkan informasi-informasi bernada miring tentang Presiden Jokowi dan pemerintahannya. Bahkan beberapa kali nomor tersebut menelpon Mahmud tengah malam. Karena saya menganggap orang ini sudah tidak punya etika, enggak saya jawab. Lalu karena saya merasa terganggu, karena dia 1, 2, 3 kali telepon di atas jam 23 waktu Indonesia Barat, saya blok saja, lanjut Mahmud. Memasuki Oktober 2022, Mahmud yang sudah terbebas dari teror pesan singkat nomor yang diduga milik Bambang Tri terkejut untuk kali ketiga. Nama Mahmud Nurwindu disebut-sebut oleh Bambang Tri saat tampil sebagai tamu di akun YouTube Gusnur 13 Official milik Sukinur. Dalam video itu, Bambang menyebut Mahmud membohongi publik karena sudah mengaku menjadi teman satu kelas Presiden Jokowi saat mengenyam bangku SMA. Bambang menyebut Mahmud Nurwindu itu yang mengaku menjadi teman sekelasnya Jokowi sejak kelas 1 sampai kelas 3 SMA selalu sebangku. Mahmud Nurwindu sudah saya temui di rumahnya. Saya konfirmasi, dia nggak bisa jawab, ujar Bambang. Suginur pun sempat meyakinkan kata-kata Bambang. Pak Bambang nggak bohong.
Bambang pun menjawab, "Demi Allah, saya datang ke rumahnya." Percakapan ini pun sempat membuat Mahmud naik pitam, sebab sejauh ingatannya, Bambang memang pernah datang ke rumahnya, tetapi sama sekali tidak membahas tentang masa SMA ataupun ijazah SMA Presiden Jokowi. Kalau waktu ketemu dia, nanya soal ijazah SMA, pasti saya akan konfirmasi, kenapa kamu ngomongnya ngawur seperti itu? Lah, ini tidak, dia cuma singgung soal ada capres, Pak Andika, dan Gibran. Bahkan terakhir dia minta nomornya Gibran, ujar Mahmud. Meski sempat terbawa emosi, Mahmud kini sudah bisa mengendalikan amarahnya terhadap konten fitnah Bambang Tri. Ia berpikir, biar saja Bambang Tri atau siapapun menyebar fitnah apapun. Hal yang terpenting bagi Mahmud adalah orang-orang tersebut harus mampu mempertanggungjawabkan aksinya di hadapan hukum. Mahmud sendiri merupakan alumnus SMA 6 Surakarta. Ia masuk ke SMA tersebut sama seperti Jokowi, yakni Januari 1977 dan lulus pada April 1980. Sejak kelas 1 hingga kelas 3, Mahmud memang teman satu kelas bahkan satu bangku dengan Jokowi. Ia mempersilahkan siapapun untuk meng-cross-check informasi ini ke teman-temannya seangkatannya di SMA 6 Surakarta. Saya bisa sebangku itu karena teman SMB-nya Pak Jokowi itu tetangga saya. Jadi sebelum masuk SMA ya sudah kenal. Makanya ketika pas masuk kelas 1 SMA, kami sama-sama nyari yang sudah kenal. Akhirnya jadi duduk satu bangku, ujar Mahmud.